Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama-sama beribadah secara online Bapak Ibu Saudara. Dan pada pagi hari ini dan tepat pada hari ini kita akan memperingati hari kematian di mana Yesus Kristus mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam ibadah hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kembali merenungkan cinta dan kasih yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita yang begitu luar biasa. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita atas segala kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan buat karya-Mu yang begitu luar biasa, karya yang besar yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib untuk menebus kami anak-anak-Mu yang berdosa ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, berserah kepada-Mu ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya kuasa salib-Mu yang akan terus mengerjakan kesembuhan, pemulihan atas kami ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan Kau kerjakan di dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu menyembah Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang akan terus menolong kami, bahkan bertata di atas setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita katakan pujian ini. Di Golgota darah Kristus tumpah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Golgota darah Kristus tumpah. dosa di hati
dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu kami beroleh penghidupan, kami beroleh kemenangan, dan kami beroleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan segala sesuatu keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyatakan Kau setia dan hidup dalam salib-Mu. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyatakan Kau setia dan hidup dalam salib-Mu Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyatakan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalam segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang sungguh ajaib, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Terpujilah Engkau. Kami terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kami terus meninggikan nama-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Seharusnya ada jalan yang lebih mudah. Seharusnya ada jalan yang tak perlu bersusah, apalagi sampai mengorbankan nyawa. Tetapi Kristus memilih jalan derita, via dolorosa, atau jalan salib, jalan yang hina, jalan berdarah penuh luka, perih, sedih dan penuh penderitaan. Namun tidak ada jalan lain kepada kemuliaan, dan Kristus menempuh jalan itu demi orang yang dikasihinya, yaitu saya dan kita semua. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita terus menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kita pada satu bukit jauh dari sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada satu bukit jauh dari
kayu salib, mengalir darahnya, waktu Dia rasa sengsara. Di sana Tuhanku, di sana Tuhanku, dihujat, disiksa, membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa salib-Mu yang memulihkan kami, kuasa salib-Mu yang memberikan kami kemenangan. Haleluya. Terima kasih. Ada tempat
salibmu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau rela berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa-dosa kami. Terima kasih ya Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam hari yang sangat istimewa dan merupakan perayaan terbesar bagi kekristenan, yaitu Jumat Agung yang dirangkaikan dengan Paskah pada hari Minggu. Dan hari ini kita merayakan Jumat Agung, mengingatkan kita harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Dan pada hari ini saya akan membawa sebuah khotbah yang berjudul Makna Salib bagi Kekristenan kita. Dewasa ini salib sangat dikenal, banyak orang begitu menyukai salib, tetapi ada sekelompok orang yang sangat membenci salib, bahkan sampai pada level fobia, ketakutan yang luar biasa, sehingga mereka kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal untuk sebuah simbol yang sangat besar maknanya bagi kekristenan. Dan kita baik Protestan maupun Katolik ya memusatkan iman kepada salib. Tanpa salib maka tentu mungkin tidak ada kekristenan. Dan apakah makna salib bagi kita dewasa ini? Dewasa ini salib sudah sangat dikenal dan ada tradisi di mana orang-orang Katolik lebih menyukai salib yang ada patung Yesus yang masih tersalib, sedangkan orang Protestan menyukai salib yang kosong tanpa sosok manusia di sana.
Tentu kita tidak perlu memperdebatkan ini karena saudara-saudara kita orang Katolik mungkin lebih berfokus bahwa disalib itu menjadi berarti bagi kita karena pernah ada Yesus yang tersalib di sana dan memberikan pengharapan, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Sementara mungkin kita orang Protestan lebih menyukai salib yang kosong, karena kita tahu bahwa salib itu tidak lagi ada Yesus yang tersalibkan. Bahkan kubur itu juga kosong, adalah lambang kemenangan. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kemenangan atas dosa dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada juga dalam film-film Hollywood di mana Dracula itu begitu takut dengan salib, sehingga biasanya para pendeta pada waktu mereka didatangi Dracula, mereka akan memberikan simbol sebuah salib dan kemudian Draculanya akan lari ketakutan atau hilang seperti asap. Nah, tapi tahukah Bapak Ibu bahwa salib awalnya adalah lambang kebodohan, kelemahan, keterhinaan yang paling rendah dan mungkin merupakan sebuah kutuk. Karena seorang penjahat yang paling mengerikan sekalipun, jikalau dia adalah warga Romawi, tidak akan pernah dihukum dengan cara disalibkan. Dan bagi orang Yahudi, orang yang dihukum secara disalibkan seperti itu adalah orang yang sangat terkutuk. Namun kemudian Yesus mentransformasi salib dari lambang kebodohan, lambang kelemahan, lambang keterhinaan, lambang kutuk menjadi kekuatan, hikmat, kemuliaan, dan keselamatan. Bagaimana bisa salib itu bertransformasi maknanya yang sangat kontras, yang sangat berbeda? Ini dimulai dari Tuhan Yesus. Izinkan saya membagi 3 poin yang perlu kita renungkan melalui Jumat Agung ini. Yang pertama, bahwa di salib Yesus mendemonstrasikan iman yang melampaui situasi. Ada 2 ungkapan Yesus yang nampaknya kontras, nampaknya tidak cocok, tetapi mengajarkan kita sebuah kebenaran bahwa di salib Yesus menyelesaikan persoalan yang digumulkannya di Taman Getsemani pada waktu dia berkata, "Bapa, kalau bisa sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu yang jadi." Dan dia memilih untuk mengikuti kehendak Bapa. Tetapi saudara, jikalau disalib pada waktu Yesus ada di atas dan dia berkata, "Saya mau berhenti di sini," maka dia memiliki kuasa untuk turun dari salib dan karya keselamatan dibatalkan. 2 ungkapan itu ada di dalam yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Yang pertama adalah Eloi, Eloi, lama sabakatani, atau Eli, Eli, lama sabakatani. Ya artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu kemudian pernyataan yang berikutnya adalah, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. 2 pernyataan ini adalah 2 pernyataan yang sangat kontras. Pernyataan yang pertama adalah gambaran dari derita Yesus yang tiada terperi. Dia bisa ditolak oleh orang-orang sekampungnya, dia bisa ditolak oleh saudara-saudaranya, dia bisa ditolak oleh tokoh-tokoh agama, oleh orang-orang yang dia layani. Tetapi hal ditolak oleh Bapa Surgawi itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, dan itu bukan karena kesalahannya. Tetapi kemudian dia bergeser kepada sebuah pernyataan yang memberi gambaran tentang dia mempercayai Bapa yang telah menghendaki dia untuk pergi ke kayu salib. Dia memulai dengan sebuah penyerahan kepercayaan kepada Bapanya. Nah, bagaimana kita melihat 2 pernyataan yang kontras ini bisa berjalan bersama? Kebenarannya ini adalah bahwa pada waktu Yesus dalam kemanusiaannya begitu menderita karena rasa tertolak, rasa ditinggalkan oleh Bapa Surgawi. Lalu kemudian dia justru memeluk Bapanya dengan sebuah kepercayaan dan berkata, "Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan nyawaku."
Ini adalah kepercayaan yang melampaui keadaan atau situasi. Yesus bisa menjadi pahit, bisa menjadi kecewa dan berkata, ini tidak adil. Saya tidak bersalah, padaku tidak ada setitik pun dosa. Tetapi kenapa aku harus menanggung semua ini? Dosa dari sepanjang sejarah peradaban manusia dan yang akan datang lagi itu ditaruh di atas bahu Yesus, di atas tubuhnya, di atas dirinya, dan dia harus tanggung untuk bisa memberikan pengharapan kepada manusia. Yesus pergi secara sukarela ke salib. Dan di atas salib, ketika semua tidak ada harapan, dipenuhi kegelapan, dia berkali-kali mengatakan sebelum dia disalib bahwa dia akan bangkit. Tetapi saudara, dalam situasinya pada saat itu sebenarnya mungkin jarak pandang iman Yesus itu hanya sekian meter untuk melihat janji itu. Yesus tidak melihat adanya kemungkinan yang lebih baik dari kematiannya. Namun dia menerima situasi itu dengan iman. Dia coba untuk mempercayai dan kemudian dia memutuskan itu dengan ucapan yang terakhir. Ya, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Dia tahu janji kebangkitan Bapa yang dipercayakan kepadanya. Namun tidak semudah yang kita bayangkan. Karena untuk tiba kepada kebangkitan itu, dia harus melewati kematian. Dan belum pernah ada orang yang pergi kepada kematian, lalu kemudian kembali dari kematian. Kematian harus dilewati dalam keadaan tertolak. Dan sebuah kerelaan untuk menyelesaikan sampai kepada memberikan nyawanya. Bapak Ibu, salib adalah demonstrasi iman yang melampaui situasi. Tuhan Yesus menyelesaikan persoalan di atas kayu salib dan berkata, sudah selesai. Dan dengan demikian, Yesus memberikan dirinya kepada kita dan membuka tangannya dengan lebar dan berkata, aku telah menyelesaikan persoalan yang terbesar, yaitu menyerahkan kehendakku kepada Bapa agar engkau diselamatkan. Dan aku sekarang mengundang engkau untuk datang kepadaku yang tersalib dan mengasihi engkau. Semua kita diundang kepada salib. Karena semua kita manusia punya persoalan. Dan disaliblah persoalan kita akan diselesaikan. Masuk kepada topik yang kedua, poin yang kedua. Setiap orang memiliki persoalan pada salib. Mari kita baca beberapa teks. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita membaca teks ini, Bapak Ibu perhatikan gambar yang ada di depan Bapak Ibu. Ini gambar yang ditulis atau dilukiskan oleh seniman itu mengambil sudut pandang dari Yesus yang tersalib. Lalu kemudian di depannya begitu banyak orang. Orang yang datang dalam berbagai kelompok, berbagai suasana hati, berbagai latar belakang, berbagai kepentingan. Dan kemudian Bapak Ibu akan melihat masing-masing dari kelompok itu akan memberikan respon yang berbeda. Dan mereka juga datang dalam berbagai persoalan mereka. Matius 27 ayat, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Yohanes 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, ibu, inilah anakmu. Ayat 27, kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Lukas 23 ayat 32, dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri,
jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang yang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Di salib, orang datang memiliki persoalan masing-masing. Simon Kirene adalah orang yang kita bisa katakan berada pada tempat yang salah. Ya, dia tidak mengerti apa-apa dan dia dipaksa untuk menderita, memikul salib Yesus, menolong Yesus memikul salib sampai ke Bukit Golgota. Dan dia tidak memahami untuk apa itu. Maria ibu Yesus adalah seorang yang paling terluka hatinya. Dia yang melahirkan Yesus dan dia harus menyaksikan kehilangan putranya. Dia masih bisa ingat bagaimana malaikat mengatakan anak yang engkau kandung itu dikandung dari Roh Kudus. Dan kemudian dia akan menjadi juru selamat umatnya. Sekarang yang dia lihat adalah anaknya yang terluka, penuh dengan luka, darahnya bercucuran, dan dia harus meregang nyawa di atas kayu salib. Seorang janda, seorang yang memiliki pengharapan kepada anaknya untuk masa depannya, adalah seorang ibu yang kehilangan masa depan, kehilangan harapannya. Para murid yang kehilangan arah, mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus karena berpikir bahwa dengan Yesus, melalui mujizatnya, melalui tanda-tanda ajaib yang dia perbuat, akan mengembalikan kejayaan kerajaan Yehuda, kerajaan Israel, dan mereka akan mengambil bagian di dalam kerajaan tersebut. Tetapi raja yang mereka nantikan sekarang tersalib di atas kayu salib. Para prajurit Romawi yang tidak melihat Yesus sebagai tokoh yang patut diperhitungkan, mereka hanya melihat bahwa Yesus itu hanya korban politik yang membuat Pilatus memilih untuk mengorbankan Yesus dan menyelamatkan Barabas, penjahat besar itu, demi memenuhi keinginan orang banyak yang meminta agar Pilatus memutuskan sebagai pemerintah yang berkuasa pada saat itu hukuman mati kepada Yesus. Dan orang-orang ini, para prajurit Romawi yang melihat dalam kebutaan rohani mereka, tidak bisa melihat siapa yang tersalib. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka membuang undih atas jubah dan pakaiannya. Bahkan mereka menghina Yesus dengan mencucukkan lambungnya, ya, menusuk lambungnya dengan tombak. Kelompok yang lain, para ahli Taurat dan Farisi dan imam-imam kepala orang-orang Saduki, adalah dua kelompok yang sebenarnya tidak pernah akur. Mereka berbeda secara teologi. Mereka punya kepentingan masing-masing. Namun dasar kebencian kepada Yesus bisa mempersatukan mereka. Mereka membawa Yesus hanya satu alasan, mereka membenci Yesus. Dan waktu ditanya kesalahan apa yang diperbuat, yang mereka ajukan itu semua hanyalah saksi dusta.
penolakan kepada kebenaran membawa Yesus ke atas kayu salib. Salib adalah puncak dari kebencian dua kelompok yang hanya bisa bersatu demi menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Yusuf, orang Arimatea, dia adalah murid Yesus, dia sangat kaya. Tetapi dia hanya bisa berdiri dengan keluh melihat sosok gurunya mati di atas kayu salib. Dan kekayaannya tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa membatalkan penyaliban gurunya. Bukankah sesuatu yang menyedihkan waktu kita merasa kita punya kekuatan, tetapi kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita? Kelompok orang banyak. Mungkin sebagian dari mereka pernah dilayani oleh Yesus, pernah disembuhkan oleh Yesus, pernah dijamah oleh Tuhan Yesus, pernah menerima pengajaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus, pernah diberi makan oleh Tuhan Yesus. Mereka, kelompok ini yang rela berjalan mengikuti Yesus kemanapun mereka pergi. Dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melayani mereka. Mereka yang beberapa waktu lalu, waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, mereka yang berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka yang ada juga pada pengadilan Pilatus berkata, salibkan dia, salibkan dia. Dan saat ini, waktu melihat Yesus yang tersalib di atas kayu salib, mereka hanya menjadi penonton yang membisu. Kebutaan akan kebutuhan mereka, akan keselamatan itu gelap. Mereka tidak melihat hal itu. Lalu bagaimana dengan kita? Kelompok-kelompok ini mewakili kita. Kita punya persoalan. Kita punya masalah. Ada persoalan yang bisa kita selesaikan. Tetapi ada persoalan yang kita tidak bisa selesaikan. Harus campur tangan Allah saja. Kalau seandainya masalah dosa bisa diselesaikan dengan kekayaan, dengan upaya memperbaiki diri dalam etika, dalam kursus kepribadian dan sebagainya, Yesus tidak perlu datang menjadi bayi, menjadi manusia dan mati dengan cara seperti itu. Namun karena itu satu-satunya cara, Yesus harus datang. Dan setiap kita yang membutuhkan penyelesaian dosa kita harus datang kepada salib itu untuk diselesaikan dosa-dosanya. Bapak Ibu, gagasan tentang salib membuat kita bingung. Ya, bagaimana mungkin kuasa dan hikmat Yesus membawa dia kepada salib yang merupakan lambang kelemahan dan kebodohan. Dan menerima penolakan yang sangat brutal dari orang-orang yang begitu mengagumi kekuasaan dan hikmat yang dipertunjukkan dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Dia yang memberi mereka makan. Dia yang menyelamatkan sebuah pernikahan dari rasa malu karena kehilangan atau kehabisan anggur. Dia yang menyembuhkan berbagai penyakit, membangkitkan orang mati, melepaskan mereka yang terikat oleh kuasa iblis, mengajarkan mereka kebenaran, menyampaikan kabar baik. Dan orang-orang ini brutal menolaknya dan berkata, salibkan dia. Kami tidak perlu dia. Biarkan darahnya tertanggung atas kami dan atas keturunan kami. Para muridnya tercerai-berai. Bahkan ada yang mengkhianati dia, ada yang menyangkal dia. Mereka semua yang ada di depan salib itu melihat Yesus yang tersalib. Mereka terheran-heran dan bertanya-tanya, mengapa dia yang tampaknya tidak berdaya? Dia yang begitu kuat, kelihatan tidak berdaya pada kebutuhan yang menurut mereka itu kebutuhan yang terpenting dalam hidup Yesus. Yaitu apa? Luput dari ancaman kematian. Mereka telah melihat peragaan kuasa dari Yesus selama hidup pelayanannya.
Dan mereka tahu Yesus dapat lakukan itu. Namun di mana sekarang kekuatan Yesus? Di mana hikmat Yesus? Mereka yang melihat hikmat Yesus, mendengarkan betapa ajaibnya ajaran Yesus, bertanya-tanya, mengapa hikmat Yesus bukan memimpin dia kepada keselamatan dirinya, namun memimpin dia kepada salib yang menurut ukuran mereka adalah kesalahan berhitung, kesalahan berkalkulasi di atas kertas, langkah-langkah yang membawa dia terjebak kepada kematian. Bapak Ibu, inilah persoalan utama kita sepanjang sejarah umat manusia. Kita menginginkan mujizat dan kuasa. Kita menginginkan jalan pintas di dalam kehidupan kita. Dan di sisi yang lain, orang-orang yang berintelektual menginginkan hikmat dan kebenaran yang masuk kepada logika mereka, yang mereka bisa uji ya di laboratorium mereka. Lalu apa yang Allah tawarkan? Salib. Sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang beragama, orang-orang yang religius, yang mengharapkan mujizat dan kuasa. Dan juga gagal memberi pengharapan kepada orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang berhikmat. Karena itu tidak cocok dalam perhitungan mereka sebagai orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat seharusnya luput dari perangkap. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, nanti kelak orang-orang yang berkumpul yang datang dalam persoalan mereka, ketika mereka terbuka kepada salib itu, mereka diubahkan dan mereka dikenal sebagai jemaat mula-mula. Dan orang-orang ini yang telah melihat salib dari perspektif yang berbeda berkata bahwa salib itu bukan kebodohan, bukan kelemahan, bukan kutuk, tetapi salib itu adalah lambang hikmat, lambang kuasa Allah, dan juga keselamatan yang dari Allah. Ini batu sandungan, tetapi ini adalah kebenaran. Ini adalah kuasa dan hikmat dari Sang Putra Tuhan Yesus Kristus. Dan semua persoalan sepanjang peradaban manusia harus datang kepada salib itu untuk membuat sebuah perubahan yang baik. Salib adalah permulaan perubahan. Sebuah pepatah mengatakan, once you've been to the cross, everything changes. Ketika engkau datang kepada salib, segalanya berubah. Engkau pasti berubah ketika dengan iman engkau datang kepada salib itu. Salib yang dianggap kebodohan telah mendemonstrasikan hikmat dan kuasa Allah secara sungsang. Dari yang tampak lemah dan hina, mengubahkan mereka yang datang pada salib itu. Salib adalah permulaan perubahan. Ketika dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika dia berkata kepada ibu dan murid-muridnya, Ibu, inilah anakmu. Dan kepada murid-muridnya dia berkata, inilah ibumu. Ketika dia berkata kepada seorang penjahat yang berkata, Yesus, ingatlah aku jika engkau ada di Taman Firdaus. Dan dia berkata, sesungguhnya hari ini, bukan besok, bukan tahun depan, engkau juga akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika dia berseru, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ya Bapa. Dan ketika dia mengakhiri dan berkata, sudah selesai. Ini menjadi tonggak perubahan. Ini menjadi titik tolak perubahan yang mengubah manusia sepanjang abad. Mereka yang datang pada salib itu dengan permasalahan mereka memperoleh gambaran yang baru,
mereka ditransformasi, mereka diselamatkan. Prajurit yang tadinya memperolok-olok, yang hanya dengan sedih berkata betapa konyolnya orang ini, hanya karena dia tidak merem dirinya untuk berhati-hati, dan kemudian dia terperangkap, dan penguasa terjebak dalam arus politik yang lebih mementingkan persoalan posisi mereka dan memilih untuk menyelamatkan sang penjahat yang sebenarnya dan meloloskan Yesus naik ke atas kayu salib. Namun ketika dia mendengarkan perkataan-perkataan itu, dia melihat tanda-tanda alam. Ada gempa bumi, ada matahari yang menjadi gelap. Lalu dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Seorang Roma yang kafir, yang tidak mengenal Tuhan, mengakui keilahian sang putra yang tersalib di atas kayu salib. Kalau dia tidak diubahkan, matanya tidak dibuka, seorang kepala prajurit yang berlogika dengan hikmat duniawi tidak akan mungkin mengakui keilahian Yesus, sosok yang tersalib dan penuh luka, yang Yesaya katakan baginya kita tidak masuk dalam perhitungan kita oleh karena begitu buruk rupanya. Mengubah Maria bukan menjadi ibu Yesus saja, tetapi menjadi ibu para murid. Para murid menerima Kristus melalui Maria, ibu Yesus. Ketidakpedulian mereka dalam penangkapan Yesus diubah menjadi kasih yang memperdulikan. Sifat egoisme mereka, sifat pragmatis mereka, sifat ketidakpercayaan mereka diubahkan di atas salib. Simon orang Kirene yang tampaknya secara kebetulan dan dipaksa pergi ke Golgota melihat salib itu, namun salib juga mengubahnya. Markus 15 ayat 21 mengatakan bahwa Simon orang Kirene ini memiliki dua anak, yaitu Alexander dan Rufus. Lalu di dalam Roma 16 ayat 13, Rasul Paulus menyebut seorang yang bernama Rufus, dan menurut tradisi itu adalah Rufus itu adalah anak dari Simon Kirene. Dan di dalam Roma 16 ayat 13 ini, Rufus disebut sebagai orang pilihan Tuhan. Salib telah mengubah Simon orang Kirene itu dan membawa keselamatan pada rumahnya dan keturunannya. Yusuf orang Arimatea yang tidak berdaya, tidak mampu menyelamatkan gurunya dari kematian, tetapi hatinya dipenuhi dengan kemurahan sehingga kubur yang telah dia siapkan, dan kubur ini pasti tidak murah, ya, sangat mahal karena dia orang yang kaya, dia berikan itu kepada gurunya untuk disemayamkan. Kasih yang rela, kasih yang melampaui situasi langsung diterapkan pada waktu Yesus mempertunjukkan kepada mereka. Bagaimana dengan kita? Dua penjahat mewakili kita, Bapak Ibu. Yang pertama menolak, atau yang kedua menerima dia. Kita diperhadapkan kepada pilihan itu. Apakah kita menolak atau menerima tawaran untuk datang kepada salib itu, menerima pengampunan, disucikan dari dosa-dosa kita, dan diampuni, lalu kita memperoleh kehidupan yang baru. Batu sandungan dan kebodohan berubah menjadi kekuatan dan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Kita diundang, dan undangan itu masih diperdengarkan saat ini. Dalam semua persoalan kita, apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu, salib menyampaikan berita, datanglah, lihatlah aku yang tersalib, menyelesaikan semua persoalanmu di atas kayu salib ini. Dan pertanyaan adalah, apakah yang menjadi respon kita? Dan salib
tidak berhenti di atas salib. Itu sebabnya orang-orang Protestan menaruh salib yang tidak ada Yesus lagi. Salib tidak boleh berhenti di atas salib. Salib harus bergerak kepada kubur yang kosong di mana ada kebangkitan. Salib adalah jalan pada kemenangan. Jumat tidak boleh berhenti di Jumat. Jumat harus bergerak kepada Minggu. Ada apa di Jumat? Salib dan kematian. Namun Minggu adalah kebangkitan. Salib adalah perubahan, awal perubahan. Salib adalah kemenangan dan juga kebangkitan. Kemenangan Kristus utuh di dalam kematian dan kebangkitannya. Jumat berhenti pada kematian, berhentinya hidup. Namun rencana Allah tidak berhenti di sana. Jumat bukan titik tetapi koma dan berlanjut kepada hari Minggu, kebangkitan. Yesus yang tersalib memanggil kita pada salib itu. Kita biasanya lebih suka jalan pintas, mujizat, tanda-tanda ajaib. Kita enggan untuk memikul salib, melewati penderitaan, penolakan, penyangkalan oleh karena iman kita kepada Yesus yang tersalib itu. Tetapi tahukah Bapak Ibu, tidak ada kebangkitan tanpa salib. Di salib dosa diselesaikan dan kita tidak akan pernah bisa melihat keberdosaan kita tanpa salib. Berita yang mau disampaikan dalam Jumat Agung ini adalah Allah mengundang kita datang kepada salib itu supaya kita diselamatkan, kita diampuni. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dan Yohanes 6 ayat 37b memastikan bahwa waktu kita datang dalam kerendahan hati kita bawa persoalan kita kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan dia tidak akan menolak kita. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kiranya berita salib ini sekali lagi mengingatkan kita memiliki pengharapan. Kita memperoleh kekuatan melewati semua pergumulan kita di dalam hidup ini. Karena semua itu telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Kita akan menutup ibadah kita dengan menerima perjamuan kudus. Namun sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Just As I Came in Broken. Sebuah lagu yang mengungkapkan tentang seorang yang datang dalam semua kehancurannya, dalam keberdosaannya, di dalam lukanya, di dalam kekosongannya, di dalam ketakutannya, di dalam keputusasaannya. Dan di salib dia menemukan jawabannya. Was shed for me.
Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, Bapak Ibu telah mempersiapkan roti dan anggur dan kita akan segera memasuki perjamuan kudus dan dengarkan berita rahmat Tuhan. Ya, Allah tidak datang ke dunia ini ya tanpa alasan. Dia datang dengan sebuah misi yang menentukan jalannya sejarah ini. Dia mati bagi kita supaya kita memperoleh pengharapan. Hukuman yang seharusnya kita terima ditanggung olehnya supaya kita dibebaskan. Kristus mengasihi kita dan memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Pertanyaan bagi kita semua adalah, maukah kita datang kepada Allah yang rahmani, Allah yang murah hati, Allah yang maha kasih dan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Datanglah kepadanya sebagaimana adanya kita. Mari datanglah, karena ia lebih dahulu memanggil dan mengundang kita kepadanya. Ia menunggu kedatangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menguduskan roti dan anggur yang merupakan lambang dari tubuh dan darah-Mu. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib kiranya menjadi ingatan kami sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Berkati menjadi kekuatan, menjadi anugerah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan. Mari kita ambil roti dan anggur. Dan kita mengambil roti pertama-tama. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Mari kita angkat cawan yang berisi air anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat Allah kiranya dicurahkan atas kita. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu kita akan menutup ibadah kita Jumat Agung ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat situasi yang ada. Dan kita juga akan berdoa untuk GSCA Bethesda yang akan mulai pembangunan gedung gereja. Kiranya Tuhan tolong dan cukupkan di dalam segala dana. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk perayaan Jumat Agung saat ini Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami menjadi orang Kristen karena ada Yesus anak domba Allah yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami. Harga yang mahal. Kiranya kami hidup di dalam anugerah-Mu, menghargai semua itu Tuhan. Dan menunjukkan bahwa kami sungguh-sungguh telah diubah. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk bangsa kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk gejolak-gejolak yang ada. Siapapun yang memancing hal itu Tuhan, dengan tujuan yang tidak baik untuk
mengganggu suasana pembangunan jalannya pemerintahan ini. Tuhan, kami berdoa dan serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Memberkati pemerintah dengan hikmat yang ada, kiranya mereka bisa mengelola negara ini dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari yang tertinggi Pak Jokowi sampai ke pemerintahan yang paling rendah sekalipun, sampai pada tingkat RT, boleh bersinergi untuk melakukan pembenahan, melakukan transformasi dalam semua sektor untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bersih, bangsa yang maju dan bisa ikut bersaing di dalam pembangunan secara global Tuhan. Kami berdoa untuk kota Batam, berkat-Mu turun atas kota ini, kota di mana kami yang ada di Batam memperoleh penghidupan. Kiranya Engkau memberkati kota ini Tuhan. Dan semua sektor yang ada bisa bangun, bisa mengalami perubahan. Kami berdoa untuk pandemik, kiranya berhenti di dalam nama Yesus. Kami akan memulai masa pasca pandemik Tuhan, menata semua hal-hal yang porak-poranda selama kurang lebih 2 tahun Tuhan. Tuhan, selamatkan bangsa kami ini. Kami juga berdoa untuk rencana pembangunan gereja dari GSCA Bethesda. Tuhan, secara kekuatan kami tidak kuat, secara dana kami tidak cukup, tetapi Engkau adalah pemilik umat ini Tuhan. Engkau akan memberkati, Engkau akan mencukupkan di dalam segala dana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ajaib dan kami akan melihat pertolongan-Mu kepada pembangunan gereja ini. Sekarang kami akan menutup ibadah kami akan menerima berkat dari Engkau. Mari menerima berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dengan pertolongan dan persekutuan Roh Kudus sampai akhir zaman. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua mengangkat para salehnya. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Agung dan selamat menyambut Paskah. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan pujian kita, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Oh, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.